Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak hanya sadar akan dosa-dosa kami, namun menyesalinya dan memohon ampun ya Tuhan, serta pembaharuan akan hati dan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Aldo Banteng. Kepada adik Aldo, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025, berjudul Penyesalan Daud sama besarnya dengan rasa bersalahnya. Ayat tema terdapat dalam Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Orang berdosa jarang merasa benar dalam hal teguran. Betapa sedikit simpati yang mereka rasakan bagi orang yang telah memikul beban berat yang telah Tuhan taruh di atasnya. Mereka menganggap diri sebagai martir dan berpikir bahwa mereka pantas dikasihani karena mereka ditegur dan dinasihati yang bertentangan dengan ide dan perasaan mereka sendiri. Mereka mungkin mengakui beberapa hal, tetapi dengan kegigihan yang tekun, mereka berpegang teguh pada kesalahan mereka, ide mereka sendiri. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegelan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Firman Allah ditolak dengan segala maksud dan tujuan. Betapa berbedanya karakter Daud. Meskipun ia telah berdosa, ketika Allah mengirimkan teguran keras kepadanya, ia selalu tunduk di bawah hukuman Tuhan. Daud dikasihi Allah bukan karena ia adalah manusia yang sempurna, tetapi karena ia tidak suka menentang kehendak Allah yang telah dinyatakan. Rohnya tidak bangkit dalam pemberontakan terhadap teguran. Daud melakukan kesalahan besar, tetapi ia juga sangat rendah hati, dan penyesalannya sama besarnya dengan rasa bersalahnya. Tidak pernah ada orang yang lebih rendah hati daripada Daud saat menyadari dosanya. Ia menunjukkan dirinya sebagai orang yang kuat, bukan karena selalu melawan godaan, tetapi karena penyesalan jiwa dan pertobatan yang tulus. Ia tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Allah,
yang menegur keras dari dalam mulut nabinya. Ia tidak membenci Nabi Allah. Ia juga dikasihi karena ia mengandalkan belas kasihan Allah yang telah ia kasihi, layani, dan hormati. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Daud tidak meminta nasihat dari rekan-rekannya yang berdosa terhadap Allah. Disinilah banyak orang gagal. Mereka tertinggal dalam kegelapan tengah malam karena mereka memilih untuk menasihati orang-orang yang tidak berjalan dalam nasihat Tuhan. Mereka akan memaafkan dosa orang berdosa ketika dosa itu tidak disesali dan mengabaikan kesalahan ketika Allah belum mengampuni mereka. Daud lebih percaya kepada Allah daripada kepada manusia. Keputusan Allah diterima sebagai keputusan yang adil dan penuh belas kasihan. Oh, betapa banyak orang yang berjalan dalam kebutaan dan menuntun orang lain di jalan yang sama, di mana keduanya harus binasa karena mereka tidak mau memindahkan teguran Roh Allah. Diambil dari manuskrip 1A tahun 1890. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Aldo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam pekabaran renungan pagi sebelumnya, dengan jelas firman Tuhan dan roh nubuat menyatakan bahwa pelanggaran hukum itu bukan semata-mata perbuatan, tetapi lebih dalam lagi, yaitu hati. Pelanggaran hukum berhubungan dengan alamiah kita, yaitu alamiah yang telah jatuh dalam dosa. Perhatikan doa Daud dalam Mazmur 51 setelah dia menerima teguran dari Nabi Nathan. Mazmur 51 ayat 4 berkata, "Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Daud sadar bahwa alamiahnya adalah manusia berdosa. Tidak ada yang dapat Daud lakukan untuk mentahirkan dirinya. Karenanya Daud berkata dalam ayat 5 yang berbunyi, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Daud sadar bahwa dosa itu bukan hanya perbuatan, tetapi alamiahnya. Daud senantiasa bergumul dengan dosanya. Daud bergumul dengan keinginan dagingnya. Itu sebabnya Daud menyatakan dalam ayat 7, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Nah, jika kita diperanakkan dalam kesalahan dan kita dikandung dalam dosa, apakah kita lahir menjadi orang yang tidak berdosa? Tentu tidak. Kita dikandung dalam dosa, kita lahir dalam dosa. Kita manusia berdosa. Dan Daud sadar akan fakta ini. Daud sadar tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mentahirkan dirinya, mentahirkan alamiahnya. Salah seorang pionir gereja Advent, yaitu E.J. Wagoner, berkata tentang ayat ini dalam Christ in His Righteousness halaman 91 paragraf 1 yang berbunyi, "Sebagai akibatnya, kita secara alamiah begitu lemah sehingga tidak dapat melakukan hal-hal yang kita mau lakukan." Inilah yang Daud alami. Daud sadar bahwa alamiahnya adalah alamiah dosa. Karenanya dia bergumul dengan dosanya, sehingga Daud tidak dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Inilah kondisi Daud, inilah kondisi kita. Karenanya Daud berkata dalam ayat 9 yang berbunyi, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhkanlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Apakah makna dari hisop? Patriarchs and Prophets halaman 277 paragraf 2 berkata, "Hisop yang digunakan untuk memercikkan darah merupakan simbol pemurnian. Dengan demikian digunakan untuk membersihkan orang kusta dan mereka yang tercemar karena kontak dengan orang mati." Hisop artinya pemurnian. Daud memohon kepada Allah agar dia dimurnikan.
Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 149 paragraf 4. Daud melakukan kesalahan besar, tetapi ia juga sangat rendah hati dan penyesalannya sama besarnya dengan rasa bersalahnya. Tidak pernah ada orang yang lebih rendah hati daripada Daud saat menyadari dosanya. Ia, yaitu Daud, menunjukkan dirinya sebagai orang yang kuat, bukan karena selalu melawan godaan, tetapi karena penyesalan jiwa dan pertobatan yang tulus. Ia tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Allah yang menegur keras dari dalam mulut nabinya. Ia tidak membenci nabi Allah. Ia juga dikasihi karena ia mengandalkan belas kasihan Allah yang telah ia kasihi, layani, dan hormati. Daud rela ditegur sebab dia sadar akan dosanya. Daud sadar dia lahir orang berdosa. Daud sadar roh memang kuat tapi daging lemah. Dan karena sadar dia lemah serta menyesal, itulah kekuatannya untuk bertobat. Bahkan Daud berkata dalam ayat 10 dalam bahasa Inggris atau ayat 12 dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Saya senang dengan terjemahan King James yang berkata, "Create in me a clean heart." Create artinya menciptakan. Artinya hati lama tidaklah lagi. Kita terima hati baru yang clean atau bersih. Dan tidak hanya itu, Daud juga meminta pembaharuan rohnya, yaitu diganti dengan roh yang benar, a right spirit. Inilah sebabnya renungan hari ini berkata, penyesalan Daud sama besarnya dengan rasa bersalahnya. Sebab Daud tidak hanya menyesal, tetapi sadar akan dosa-dosanya, sadar akan alamiahnya yang berdosa, dan karenanya butuh pengampunan, butuh pentahiran. Terlebih Daud memohon untuk pembaharuan hatinya serta rohnya. Kiranya doa Daud ini menjadi doa kita, sebab sebagaimana Daud, kita pun diperanakkan dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali bagi kami. Sebab kami sama seperti Daud. Kami diperanakkan dalam kesalahan, dikandung dalam dosa. Kami lahir orang berdosa. Dan kami bergumul setiap hari akan dosa-dosa kami. Sebab alamiah kami adalah alamiah berdosa. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini. Sebab hanya dengan menerima roh Kristus, itulah wujud kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah wujud kami menerima pemurnian daripada-Mu, pembersihan. Sebab hanya Kristus yang dapat bersihkan hati kami. Karena dosa bukan hanya semata-mata pelanggaran, tetapi berasal dari hati. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.